Alhamdulillah, seperti yang saya katakan waktu di bulan Desember 2018 ada komplain tentang Hotel Ramada yang 900 meter dan dikatakan agak jauh. Maka di bulan Februari 2019, seperti yang saya bilang, kita harus ada continuous improvement, dan continuous improvement ini kita aplikasikan dalam mencari hotel yang bintangnya tetap sama, harganya kurang lebih, serta tidak kalah kenyamanannya. Dan alhamdulillah kita dapati Royal Majestic yang kurang lebih ada 300 sampai 400 meter dari Masjidil Haram. Alhamdulillah teman-teman semuanya kompak, sampai teman-teman kantor dari Solo yang ikut di dalam grup untuk memantau, mereka bilang ini salah satu kloter yang paling ramai dan tertata sepertinya dalam setiap keberangkatannya, meskipun kami hanya bisa baca tapi tidak melihat di lapangannya, tapi kelihatan alhamdulillah semuanya berjalan rapi. Ini adalah karena rahmat dari Allah Ta'ala, kemudian karena rata-rata jamaahnya memang sudah belajar sunnah, sehingga tahu apa-apa yang harusnya dijalankan, apa yang tidak boleh dijalankan, dan bahwa mengikuti amar safar adalah bagian dari sunnah, supaya kenyamanan dirasakan oleh semua anggota rombongan. Berikut ini adalah dokumentasi umroh 2019 di bulan Februari. Sebelum kita berangkat, kita belajar dulu, sebagaimana para ulama mengatakan, berilmu sebelum beramal. Maka kita laksanakan pelajaran manasik umroh di Balikpapan Center. Sebagaimana biasa, di bulan-bulan lalu pun kita melaksanakan manasik di tempat ini. Baik ikhwan maupun akhwat mengikuti kegiatan tersebut. Ini adalah agenda kedua kita waktu berangkat di Balikpapan. Briefing terlebih dahulu sebelum meninggalkan kota Balikpapan. Begitu juga para ibu-ibunya harus di briefing. Ini adalah agenda ketiga, kita berziarah ke kubur Nabi SAW. Sesampainya kita di kota Madinah pertama kali. Ini ketika akan masuk di pintu 1. Setelah kita keluar dari pintu Baqi, yang merupakan ujung dari kunjungan kita ke kubur Nabi SAW, kita mengunjungi pemakaman Baqi untuk berziarah kubur di sana. Dan sebelum kita berziarah kubur, biasanya ada briefing berupa penjelasan beberapa kisah atau hukum syar'i terkait ziarah ke kubur. Adalah mempercepat penyelenggaraan jenazah. Bagaimana nanti soal mensolatkan? Jawabannya segerakan. Nanti kalau anaknya terlambat, anaknya mensolatkannya di mana? Di kubur. Itu cerita pertama. Cerita kedua, dalam hadis Muslim, Ali bin Abi Thalib pernah cerita ketika mereka sedang menguburkan seseorang dari kalangan para sahabat. Nabi SAW kemudian datang ke Ghorfah. Kemudian beliau merunduk. Maka Ali mengatakan, karena beliau merunduk, kami pun semua merunduk. Kemudian Nabi SAW berkata kepada yang tadi, kata beliau, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'adun minan nar wa maq'adun minal jannah. Setiap dari kalian semuanya sudah ada catatannya. Siapa di surga, siapa di neraka. Sebagaimana kita ini surga neraka sudah ada catatan. Maka di antara sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, kalau setiap dari kita sudah ada catatan amalnya, tempatnya juga sudah di surga atau neraka sudah ada catatannya, lalu buat apa kita beramal? Kalau memang sudah catatannya surga, biar nggak sholat kan masuk surga, ya kan? Kalau catatannya masuk neraka, meskipun sholat, ya tetap saja neraka. Mendengar pertanyaan sahabat itu, maka Nabi SAW berkata, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, karena setiap dari kalian masuk surga atau nerakanya akan dimudahkan sesuai dengan yang menjadi amalan kebiasaan. Saya tanya, kalau sholat itu amalan ahli surga atau neraka? Jemaah, terima kasih. Maka beramal dengan amalan surga, semoga kita semua masuk surga. Amin. Ya, kita jemaah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Sepulangnya kita dari ziarah kubur, biasanya kita akan makan pagi, kemudian istirahat, karena biasanya kita juga sampai di kota Madinah di tengah malam, sehingga mungkin jemaah perlu untuk merehatkan diri sebelum melaksanakan ibadah-ibadah di Masjid Nabawi. Ini adalah ketika kita ke pameran Al-Quran, tapi qadarullah pameran ini terakhir kali kami di sana sudah ditutup. Kalau kita ke pameran Al-Quran ini, kita bisa meningkatkan iman dengan melihat mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam museum ini ada Al-Quran yang ditulis dengan tinta emas, bahkan ada Al-Quran yang seluruh hurufnya dijahit. Yang kita lihat ini adalah lemari penyimpanan Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi di zaman dahulu, dibuat oleh seorang wanita dari Mesir. Di hari berikutnya kita berangkat ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian berangkat ke Uhud dan ke Jabal Rumat. Dan di sana kita melaksanakan salah satu dari sunnah Nabi SAW, yaitu berziarah kubur ke pemakaman syuhada Uhud. Di belakang adalah Jabal Rumat, yaitu tempat bukit pemanah
di dalam peperangan Uhud. Di sore harinya kita melaksanakan manasik pemantapan di hotel, yaitu di restoran. Dan besok harinya kita mengadakan perjalanan menuju ke Mekah dengan mampir di Bir Ali untuk melaksanakan ihram. Dan ketika kita sudah sampai di kota Mekah, setelah selesai sholat isya dan makan, kita membagi kunci kamar dan berjanji untuk ketemu lagi di lobi pada waktu yang ditentukan. Pada waktu yang ditentukan kita akan berkumpul untuk briefing terlebih dahulu terkait waktu, durasi, di mana kita berkumpul, dan seperti apa teknis tawaf dan sa'i. Ini adalah ketika kita selesai sa'i ke-6, karena ini adalah putaran terakhir, maka kami briefing terlebih dahulu untuk memaksimalkan doa. Selesai sa'i, kita keluar dari masjid dan briefing untuk kegiatan pagi hari, yaitu istirahat dan kapan kita akan berkumpul lagi. Karena tentu jamaah belum terlalu memahami medan yang ada di sekitaran Masjidil Haram, maka di hari-hari awal kita butuh untuk terus bersama ke masjid atau ke tempat-tempat yang lainnya, supaya jamaah bisa mengetahui medan dan kondisi sekitaran Masjidil Haram. Semoga teman-teman yang menyimak bisa juga melaksanakan umrah dan haji insyaallah. Amin. Ini adalah ketika tahallul. Biasanya tahallul itu umum 10 real kalau di dekat Hotel Royal Majestic. Tapi kalau kita cukup cerdik dalam tawar-menawar, kita bisa dapat sampai 5 real satu kepala. Biasanya syaratnya adalah tidak boleh beritahu kepada tukang cukur sebelah. Paling tidak 15 real untuk 2 kepala. Jadi satu orang 7,5 real. Jangan takut-takutin orang lihatnya. Jangan takut-takutin anak kecil ya. Jahitan, yang mana kecil jahitannya lagi diambil. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sore hari setelah selesai kajian, kita kumpul di lobi untuk briefing apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan selama berada di Masjidil Haram, mulai dari waktu maghrib sampai dengan waktu isya. Untuk menghemat tenaga, menghemat waktu, dan memaksimalkan ibadah di Masjidil Haram yang merupakan tujuan kita berangkat ini, maka kita setelah selesai sholat maghrib tidak pulang. Jadi bukan pulang makan lalu kemudian balik lagi di waktu isya, tetapi memaksimalkan ibadah di dalam Masjidil Haram. Biasanya setelah selesai sholat maghrib, kita mencoba untuk mencari tempat di mana imam Masjidil Haram nanti akan berlalu lalang ketika akan mengimami sholat isya, begitu juga ketika beliau pulang. Tempat kita biasa berkumpul adalah di Ismail Gate atau di jalurnya, dengan catatan tidak menghalangi jalan atau memang diizinkan untuk berkumpul di situ, supaya nanti ketika selesai sholat isya kita bisa menyambut atau melihat imam Masjidil Haram dari jarak dekat. Tentu ini adalah sebuah pengalaman yang banyak ditunggu oleh kaum muslimin, yaitu ingin melihat bagaimana sosok wajah seorang imam Masjidil Haram dari jarak dekat. Ini adalah sosok imam Masjidil Haram, dan yang barusan melewati kita adalah Mahir Mu'afli. Sepulangnya kita dari Masjidil Haram, kita makan malam dan langsung berkumpul di musola hotel. Kebetulan kalau di Royal Majestic, musola hotel ini nyaman untuk mengadakan kajian. Kajian-kajian seperti ini sangat kita butuhkan untuk membekali jamaah akan ilmu, meningkatkan keimanan, dan harapan supaya nanti sepulang kita dari umroh, maka kita menjadi pribadi yang lebih baik, bertakwa, dan lebih meningkatkan keinginan untuk belajar agama. Ini adalah ketika kami selesai melaksanakan sholat subuh. Memang biasanya satu sholat dengan sholat yang lain kami senantiasa berpindah-pindah tempat. Tujuannya adalah agar jamaah mengetahui medan-medan di dalam Masjidil Haram, supaya bila jamaah datang kembali, misalnya ketika melaksanakan haji atau melaksanakan umrah Ramadan, banyak tempat yang jamaah sudah menguasai arenanya dan cara menuju ke tempat tersebut. Ini adalah hari di mana kita melaksanakan city tour, yang biasanya dilaksanakan 1 hari setelah kita melaksanakan umrah. Di antara tempat yang biasa kita kunjungi adalah Gua Thur, di mana Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi dalam proses hijrah. Lalu melewati Arafah, tempat wukuf, dan Muzdalifah serta Mina yang biasa dijadikan tempat untuk mabit dalam proses haji. Lalu jamaah melanjutkan perjalanan ke Hudaybiyah, tempat di mana ada beberapa peternakan unta, yang di situ biasanya jamaah membeli atau paling tidak minum di tempat susu dan kencing unta. Karena susu dan kencing unta ini diyakini berdasarkan hadits Nabi SAW dapat memberikan kesembuhan bagi sebagian penyakit. Ini adalah agenda di sore hari. Setelah selesai sholat asar, kita berkumpul untuk belanja barang.
Biasanya kita briefing satu tempat dulu, kemudian berkeliling ke beberapa tempat tanpa stop. Nanti ada titik di mana kita berpisah karena tentu jamaah satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda kebutuhan. Ada yang mau cari roti 7 days, ada yang mau cari kurma, ada yang bahkan mau beli emas batang. Ada juga yang mau membeli jam Al-Fajr yang dikenal sebagai oleh-oleh dari kota Mekah atau kota Madinah. Berikutnya adalah agenda di mana kita akan persiapan sholat Jumat. Biasanya jam 10 pagi kita sudah berkumpul, tapi hanya untuk laki-laki saja. Adapun ibu-ibu biasanya tidak ikut. Kita pergi ke tempat yang mungkin suatu saat kita datangi dengan medan yang berbeda. Di antaranya adalah tempat dekat bom-bom kar atau dekat mobil golf yang biasa dipakai untuk tawaf dan sa'i. Seperti yang kami sebutkan tadi bahwa berpindah-pindah tempat ini salah satu fungsinya adalah agar jamaah tahu berbagai medan, agar pada kali yang lain ketika jamaah datang bisa menempati tempat-tempat yang berbeda-beda karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini adalah kegiatan kita briefing satu hari menjelang pulang. Briefing ini sangat-sangat dibutuhkan karena jamaah butuh tahu berapa kilo koper yang boleh mereka bawa pulang, bagaimana tata cara mengatur koper tersebut. Seandainya oversize, jamaah juga harus tahu jam berapa kita berkumpul di lobi. Dan nanti diakhiri dengan sebuah kajian sebagai kajian penutup. Di pagi hari menjelang pulang biasanya jamaah masih sibuk dengan susun menyusun koper. Nanti kurang lebih jam 9 kita sudah harus ada di lobi, kemudian berangkat menuju ke bandara. Tapi sebelumnya kita akan mampir dulu di dua tempat. Pertama adalah di Al-Baik, tidak bisa diceritakan bagaimana rasanya. Kemudian sambil menunggu sholat zuhur, kita akan mampir di salah satu restoran yang ada di kota Jeddah. Di situ kita makan siang sambil sholat jamak zuhur dan asar secara qasar, supaya nanti di bandara jamaah tidak lagi sibuk untuk mencari tempat sholat. Sesampainya di bandara Jeddah, jamaah sejenak duduk beristirahat sambil menunggu boarding pass yang diceck-in-kan oleh salah satu petugas. Lalu kemudian naik pesawat kurang lebih 9 jam sampai kita landing di Jakarta. Sesampainya kita di Jakarta, kita kembali berkumpul untuk briefing terakhir tentang koper, tentang perjalanan lanjutan yang akan dilaksanakan khususnya oleh jamaah dari Balikpapan. Tentu karena kita akan berpisah dengan beberapa jamaah yang bukan dari Balikpapan, kita adakan sambutan atau kata perpisahan, kritik dan saran yang disampaikan oleh jamaah yang bukan Balikpapan. Dan kala itu yang menyampaikan sambutan adalah Akhi Zuli dari Jambi dan Pak Walidin dari Jawa Tengah. Seperti misalnya saya cerewet, jangan minum es. Dan nanti di belakang saya sudah tahu, sudah banyak orang yang tidak saya ingatkan, dan akhirnya mereka juga sakit di penghujung perjalanan. Saya minta dari salah satu bapak-bapak untuk bisa memberikan sambutan akhir. Mungkin Mas Zuli. Kita berterima kasih, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perjalanan umroh kali ini, mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan hari ini kita komplit ya. Mungkin ada beberapa yang jatuh sakit karena mungkin faktor cuaca dan juga yang harusnya dilarang nggak boleh minum es tapi minum es ya. Masih yang bandel ya, dilarang masih. Dan saya minta maaf kalau misalnya selama perjalanan ini mungkin saya selalu menjadi sweeper ya. Yang terakhir turun, yang terakhir ditungguin. Ya, sebenarnya nggak salah sih, one time aja. Salah satu dia adalah orang yang tadi saya sampaikan di video adalah motobos, on track, on budget, on schedule. On track artinya rute mana aja yang mau dijalanin, insya Allah dijalanin gitu. Dan kemudian on budget, beliau tahu bagian yang belanjanya yang mahal-mahal diarahkan kemana gitu. Yang koceknya terbatas kemana, nggak boleh belanja di kebun kurma gitu kan ya. Sampai drivernya pun mungkin agak kecewa ya, cemberut ya karena nggak dapat bagian katanya gitu. Karena nggak ada dari kita yang belanja di sana. Dan terakhir adalah schedule. Alhamdulillah kita semua tepat waktu diatur, jam berapa turun, jam berapa makan, jam berapa kajian, dan semuanya dijalankan dengan sangat baik, sangat benar-benar termanage dengan baik ya kalau misalnya dalam di perkantoran gitu. Karena beliau juga ya saya tahu lah orang yang termasuk orang yang disiplin dalam hal seperti ini. Dan faedah utamanya adalah kita bisa beribadah dengan dipandu dengan ilmu. Kita meminimalisir atau bahkan menghilangkan terjadinya kesalahan dalam beribadah, sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah umroh maupun ibadah sunnah lainnya yang kita kerjakan baik di Madinah maupun di ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Putri yang telah membimbing kami, khususnya dari Solo yang jelas. Pelajaran penting sekali dari Pak Ustaz, banyak sekali masukan-masukan, tentunya pengalaman itu akan saya bawa dan insya Allah akan dibawa ke masyarakat, terutama masyarakat kami masih banyak sekali menemukan perubahan-perubahan, terutama dekat dengan rumah kami ada masjid, sehingga nanti insya Allah akan saya amalkan. Semoga nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, bahkan yang terakhir ada mungkin kondisinya. يا حامل القرآن قد
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tentunya sangat bersyukur bahagia. Tidak terasa baru ngumpul pagi sudah pulang lagi malam. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah terima ibadah kita, semoga Allah menerima ibadah sholat dan baca Quran kita di sana, dan mungkin juga sedekah kita kepada orang-orang sama seperti yang saya pesankan dari waktu di Jakarta. Jangan lupa senantiasa sholat lima waktu. Kalau tidak biasa ke masjid, maka mulailah biasakan ke masjid. Jika ada rasa malas untuk pergi ke masjid, maka coba diingat-ingat perjalanan kita selama umrah ini, bahkan setengah jam sebelum azan pun kita sudah berangkat. Kalau seandainya belum juga diingat-ingat, kita belum juga merasakan rindu ke masjid, coba lihat-lihat foto-foto waktu umrah, foto umrah. Kalau dilihat lagi mungkin jadi kangen, terus ada mulai rindu lagi ke masjid. Kalau keluar rumah ibu-ibu senantiasa biasakan jilbab besar, jilbab syar'i, karena seragam jilbab syar'i berupa jilbab besar inilah yang kami berikan waktu perjalanan. Ibu-ibu, sepanjang kita berangkat mulai dari pergi sampai pulang, saya jaga jangan sampai ada yang pakai celana, karena memang di luar rumah menggunakan celana itu tidak syar'i, kecuali sebatas untuk dalaman saja. Kau usahakanlah untuk ikut-ikut pengajian. Tidak harus dengan saya tidak bilang harus dengan saya, tapi tentu kalau ada antum saya senang, karena ada teman-teman, ada yang saya lihat, tentu akan menambah rasa kangen ke Mekah lagi, umrah lagi dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ada ustadz yang lain dekat rumah, misalnya Ustadz Abdul Rahman, atau di Handil ada ustadz yang lain, maka rajinlah ikut pengajian, tambah ilmu. Dan seperti yang saya sebutkan di hari-hari terakhir kita kumpul, bahwa orang-orang yang sudah hampir wafat, sudah mulai tumbuh uban, sudah mulai menua, itu memang harus banyak di masjid dan menuntut ilmu. Nanti insya Allah bila ada kesempatan kita reuni. Ada satu info yang saya belum sampaikan dan baru saya sampaikan sekarang. Bapak Ibu transfer uang berapa? 2.877.000 per orang untuk tiket, ya kan? Nah, waktu di issue keluarnya ternyata beda, harganya lebih turun. Karena orang ke-26 ternyata tidak dibayar, yaitu saya. Berarti uang saya 2 juta sekian itu di split ke 25 yang lain, maka ada sekitar mungkin 100 ribuan lebih. Itu adalah uangnya Bapak Ibu yang masih ada sama saya. Seneng? Mungkin nanti itu uangnya kita bisa pakai buat kumpul. Semoga Allah izinkan kita kembali lagi umroh dan tentu haji. Jangan lupa menabung. Mimpikan haji, jangan mimpikan umroh lagi. Mimpikan haji. Nanti kalau haji sudah selesai, kalau nanti pas dapat kesempatan haji, dalam haji pasti ada umroh kan? Umrohnya tamat kok. Haji tamat kan pasti ada umroh. Mimpikan haji supaya dapat umroh lagi. Nanti saat haji berdoa lagi, Allah pengen umroh Ramadan, itikaf, hari raya di Masjidil Haram. Bapak saya alhamdulillah semua impiannya terkabul dalam tahun-tahun ini. Dikarenakan ada banyak doa yang dipanjatkan ketika dahulu. Nah, itu saja laki-laki, ibu dan ibu kita sering bermaafan, siapa tahu sepanjang jalan kita ada saling bercanda-bercanda yang mungkin tidak terasa menyakitkan, tapi semoga tidak ada ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب للذكر والتنزيل بشراك يوم
بالغفران يا قارئ الآيات في الطبع والخيال تسبح بك السماوات يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل